Halo anak halu, jomblo dan berulah. Hah, bola. Hai, kisah sekalian. Seperti dengan si dia, kita sudah lama tidak berjumpa. Wah, kangen bosku. Sesuai dengan judul thumbnail clickbaitku, lolos jadi parlemen remaja itu mudah. Mudah-mudahan bisa. Tapi nggak apa, di sini aku hadir untuk memberikan kalian tips-tips, cerita dan juga pengalaman supaya dapat mengubah kata-kata mudah-mudahan bisa menjadi pasti bisa. Asik. Namun, sebelum kalian menonton lebih lanjut video ini, jikalau kalian belum menonton vlog Parjaku yang ini nih, aku sarankan kalian segera nonton deh supaya tahu gimana sih keseruannya parlemen remaja itu. Cewekku, ayo sini. So here's for y'all para pejuang parlemen remaja selanjutnya. Parlemen Remaja adalah kegiatan pembelajaran politik yang diadakan oleh Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia untuk para ABG, SMA, MA, atau SMK sederajat dari seluruh penjuru Indonesia untuk dapat merasakan gimana sih rasanya jadi wakil rakyat itu. Walau masih belajar, Parlemen Remaja ini bukan sekedar main-main seperti dia padaku. Dewan Parja itu beneran ditugaskan untuk membahas serta memecahkan daftar inventarisasi masalah atau DIM yang nantinya bisa jadi akan mengubah substansi dalam undang-undang yang sedang berlaku di NKRI dengan banyak diskusi dalam serangkaian seminar nasional bersama para pakar serta rapat-rapat. Lalu, hasil diskusi tersebut juga akan disampaikan melalui audiensi kepada Ketua DPR RI beserta jajaran terkait implementasi lebih lanjut oleh 6 peserta teladan yang dipilih atas pertimbangan panitia dari performanya, kinerja, dampak, dan lain sebagainya di tahun berikutnya. Dan alhamdulillah, aku akan menjadi salah satu bagian dari audiensi tersebut di tahun 2025. Insya Allah. Bu Puan, I'm coming! Dan oleh karena itu, seleksinya benar-benar sangat-sangat ketat. Peluang untuk lolos di tahun 2024 hanyalah 1,071%. Jadi, gimana dong Cak caranya? Seleksi parlemen remaja terdiri atas 3 tahapan: CV, esai, dan juga video. Untuk CV, selain data diri, kalian juga perlu menyiapkan masing-masing 5 sertifikat terbaik di bidang akademik, non-akademik, organisasi, dan seminar atau webinar yang pernah kalian ikuti. Saat kalian memasukkan, pastikan inputnya itu benar, terutama untuk tingkatnya seperti internasional, nasional, provinsi, beserta detail lainnya. Dan aku sarankan, sertifikat yang kalian masukkan itu harus selaras dengan parlemen remaja. Umumnya, pihak panitia parlemen remaja juga akan memberikan tema yang dimana di tahunku adalah generasi cerdas, pendidikan berkualitas, mewujudkan Indonesia emas. Asik! Yaitu tema tentang pendidikan. Dan tema yang biasanya menjadi basis dari video serta esai ini bisa dikembangkan secara bebas sesuai concern dan usahakan untuk spesifik. Contoh, ada beberapa Dewan Parja yang membawa mengenai penggunaan AI dan ChatGPT di pendidikan. Yang kedua adalah kesenjangan dalam pendidikan. Dan tahun ini aku membawa polemik zonasi. Polemik zonasi menjadi topik hangat di dunia pendidikan kota Surabaya tak terkecuali. Kunci utama dari pembuatan esai parlemen remaja ini adalah to be well researched. Biasanya esai ini merupakan elaborasi yang lebih terperinci dari video yang telah kalian buat. Dan pastikan kalian benar-benar menguasai topik atau materi yang kalian angkat serta kaitkan dengan 3 fungsi DPR, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Jikalau aku jadi anggota DPR, apa sih yang akan aku lakukan untuk menyelesaikan isu tersebut? Dan untuk struktur esai, kalian tidak perlu bingung atau khawatir. Kalau bingung, ya tinggal pegangan. Karena biasanya pihak panitia parlemen remaja itu sudah menyiapkan panduan struktur esainya. Mulai dari kemarin itu ada apa ya? Latar belakang, setelah itu permasalahan, pembahasan atau analisis, dan kesimpulan serta saran yang biasanya berisi solusi kalian yang berkelanjutan. Diperbolehkan pula untuk menambahkan ada gambar, chart, data, setelah itu dimulai dengan quotes, studi kasus, dan lain sebagainya. Bebas, yang penting saling berkorelasi dan saling mendukung. Paham? Maksimalkan 3 menit video kalian untuk menjadi sesigma mungkin. Video seleksi parlemen remaja itu bisa menjadi sarana atau media untuk menunjukkan seberapa kreatif dan seberapa komunikatif kalian dalam memaparkan daging pemahaman dan riset dari isu terkait serta solusi kalian. Anggap aja itu kayak video nyalek tapi akademis gitu guys.
Video kalian itu bisa di-craft sebebas mungkin. Contoh seperti videoku itu di start off dengan gimmick. Pendidikan kita nggak akan berkembang tanpa kesetaraan dan pelaksanaan yang baik. Tuh, udah mulai. Kalian juga bisa menambahkan banyak ilustrasi, teks, gambar, dan lain sebagainya untuk mendukung data dan isi atau pesan dari video kalian. Instagram, TikTok, podcast YouTube, bolah. Kalian juga bisa menggunakan tren-tren yang lagi viral, bahkan lawakan. Sampai jumpa di ruang sidang paripurna. Calon DPR Dapil 1, Provinsi Jawa Timur. Amin. Yang penting, isi dari pesan kalian yang saling berkorelasi itu dapat tersampaikan dengan baik dan mudah dipahami. Kalau perkara lain seperti kayak estetika, penyutingan, angle, dan lain sebagainya, ya itu kalian pikir sendiri. Oke? Bayangkan nama kalian di pos panitia sebagai yang terhormat Dewan Parlemen Remaja. Terus ngapain, Mang? Nah, sebelum kalian bertemu di Wisma atau Senayan, kalian akan dibagi menjadi beberapa fraksi atau partai seperti persentase di parlemen yang sesungguhnya. Lalu dari diskusi akan tercapai kesepakatan untuk mengusung ketua, wakil ketua, notulen, dan juga 2 perwakilan setiap fraksi yang akan diuji ketat oleh pihak panitia untuk dijadikan pimpinan parlemen remaja, pimpinan atau ketua kunjungan kerja, dan juga menteri. Halo Ibu. Halo. Sri Mulyani. Lalu, daftar inventarisasi masalah atau DIM dari undang-undang yang berlaku beserta pasal yang dapat disetujui akan dibagikan oleh pihak panitia, yang dimana di tahunku kita membahas mengenai RUU Sisdiknas atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pasal 78 yaitu pembiayaan perguruan tinggi negeri, pasal 83 diversifikasi kurikulum, dan juga pasal 95 tentang sertifikasi guru. Disinilah riset, strategi, dan kekompakan tim dalam menyatukan pandangan atau persepsi yang berbeda-beda diuji untuk memecahkan daftar inventarisasi masalah sebagai pandangan yang akan disampaikan di hari H. Tapi guys, parlemen remaja itu benar-benar unik karena kelompoknya banyak banget, mama. Gila sih memang. Karena kita di sini itu dibagi menjadi 6 kelompok yang berbeda. Yang pertama ada kelompok fraksi yang paling utama, ada dapil, kunjungan kerja, dinamika kelompok. Setelah itu ada penampilan, dan yang paling terakhir adalah kelompok wisma dengan rekan kerja yang belum tentu sama namun harus selalu bekerja sama. Keren sih parlemen remaja. Selain itu, selama 6 hari kalian juga akan mengikuti banyak sekali seminar nasional dan juga bimbingan yang harus kalian pelajari dengan betul, tentunya bersama para pakar. Serta pastinya ada 4 rapat yang harus kalian ikuti. Dan dari semua itu pastinya jangan lupa untuk terus enjoy. Jadilah diri sendiri, be autentik, dan pastikan apapun yang kalian bawa atau sampaikan itu datangnya dari hati. Karena sejujurnya parlemen remaja itu bukan hanya sekedar ambisi untuk menjadi yang terbaik, namun berbahagia, bekerja sama, dan juga representasi pelajar yang mewakili rakyat. Itulah esensi yang paling berarti. Parlemen remaja adalah pengalaman 1 kali seumur hidup untuk belajar, mendengarkan, dan menyampaikan, menerobos potensi diri yang tak terbayangkan, membangun kebersamaan dan persahabatan, mengukir kenangan suka duka yang tak terlupakan. Parlemen remaja untuk masa depan. Wazee! Oh iya, guys sekalian, mumpung ya kita lagi ngomong-ngomong soal Parja, kebetulan aku sedang buka kelas mentoring atau bimbingan 101 privat dan fokus untuk membahas mengenai Parja, MUN, debat, dan lain sebagainya. Nah, insya Allah kelasnya akan ready by pertengahan Desember 2024, dan disitu aku akan share lebih banyak insight dan juga konsultasi yang terbuka untuk kalian semua, flexible by request. Bagi kalian yang tertarik, silahkan bisa DM Instagram Sultan Flambo. Jadi, gitu guys sekalian, semangat untuk seluruh pejuang Parja tahun berikutnya, seluruh harapan yang terbaik untuk kalian semua. Salam Sigma dan tetap beraura. Walau bukan nabi, boy. Wajarlah manusia, bukan nabi boy. Hai, ciao.